Ya, wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Disajikan lewat radio kesayangan Anda. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku: Bahar Mario sebagai Sembara, Pandu Ape sebagai Kabut Tunggal, Edi Chan sebagai Kakek Jabat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian yang ke-22 telah dikisahkan bahwa Seruni berterus terang pada bapaknya bahwa dia menyenangi Basir yang menjadi tawanan bapaknya. Kemudian dia meminta agar bapaknya tidak melukai Basir. Dengan berat hati, permintaan anak yang disayanginya itu dikabulkan oleh Badirul. Sementara itu, permintaan Badirul pada Farida tidak dapat dipenuhi oleh wanita itu, sehingga membuat Badirul menjadi penasaran. Kemudian dia memanggil Jiwa Mardian dan dia datangkan untuk menggoda Farida. Maka Jiwa Mardian pun datang, lalu mendatangi istrinya itu. Dengan ketakutan yang amat sangat, Farida meminta bantuan pada Badirul yang dengan senang hati mengusir Jiwa Mardian. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Kalau bau kemenyan begini, pasti kakek Jabat yang akan datang. Ya, memang sudah lama kakek itu tidak datang. Walaupun dia datang, tidak pernah menampakkan dirinya. Yang terdengar hanya suaranya saja. Bau kemenyannya bertambah kencang. Pangeran, aku datang. Ya, Kek. Aku sudah hafal tanda-tandanya. Bagus, bagus. Apakah ada sesuatu yang harus aku kerjakan, Kek? Pertanyaanmu aneh terdengarnya, Pangeran. Apakah ada yang salah dalam pertanyaanku, Kakek? Kau benar-benar sudah beku hatimu. Apa yang janggal pada diriku, Kek? Apakah ada tindakan-tindakanku yang salah? Apakah kau tidak tahu bahwa Farida sangat mencintaimu? Ya, aku tahu. Dan apakah kau tidak tahu bahwa dia sekarang berada dalam kesulitan besar? Ya, dia berada di rumah Badirul, dukun dan orang yang hebat itu. Dan kau tahu apa yang terjadi pada dirinya sekarang? Tidak. Biasanya aku memang punya firasat. Tapi setelah dia berada di dalam rumah itu, aku tidak punya rasa apa-apa lagi, Kek. Itu karena kekuatan ilmu si ular hitam itu, sehingga kau tidak bisa tahu apa-apa tentang diri kekasihmu itu. Kekasihku? Apakah dia masih kekasihku? Aku rasa tidak, Kek. Dia sudah milik orang. Dia tidak ada hubungan apa-apa lagi denganku. Itulah kesalahanmu. Kau masih mencintainya, sedangkan dia juga masih mencintaimu. Tapi kau seolah-olah lari dari kenyataan itu. Kau siksa dia
kau lupakan dia. Kau munafik terhadapnya, Pangeran. Aku munafik? Iya. Kalau kau tahu dia sangat mengharapkan bantuanmu, dia masih seperti dulu, tidak berubah. Dan memang tidak ada yang berubah dari dirinya. Kalau dulu dia tidak peduli padamu dan mau saja kawin dengan Mardian itu karena dia terpengaruh oleh obat yang diberikan Salihun padanya, sehingga dia lupa segala-galanya. Begitu? Dan yang penting kau ketahui adalah bahwa dia memang tidak berubah. Dia masih suci, masih gadis. Masih gadis? Betulkah itu? Memang begitu. Dia tidak pernah disentuh oleh suaminya Mardian. Karena Mardian tidak mampu melakukan itu. Dia terkena kutuk Datuk Panglima Kumbang. Kasihan Farida. Jadi apa yang dikatakannya itu benar? Kau harus menolongnya, Pangeran. Karena dia sekarang sedang dipaksa untuk menjadi istri Badirul, sedangkan dia tidak mau. Kalau begitu, aku harus menolongnya. Memang begitu. Kau harus menolongnya dalam kesulitan ini. Dan juga kau harus menolong sahabatmu si Basir, karena dia sekarang sedang berada di sana sebagai tawanan si Badirul itu. Dia ditawan? Basir ditawan di sana? Kenapa aku tidak tahu? Kau menganggap sahabatmu itu hilang, bukan? Hilang di lembah hantu? Lagi-lagi kau sudah kalah oleh si Badirul itu, Pangeran. Baik, Kek. Aku akan pergi ke sana. Akan aku tolong mereka. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada diriku. Mau kemana kau? Mau ke rumah si ular hitam itu? Iya, Kek. Aku akan berangkat sekarang juga. Apakah kau tidak sadar bahwa kau sebenarnya tidak akan bisa mengalahkan orang itu? Kalau aku tidak bisa mengalahkannya, biarlah aku mati bersama Farida dan sahabatku itu. Bodoh. Itu tindakan bodoh. Kau hanya akan berkorban sia-sia. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kek? Besok pergilah ke hutan larangan. Dan bila kau dihadang oleh seseorang di sana, maka lawanlah dia. Dan kalau kau bisa menundukkannya, maka kau akan mendapat sesuatu untuk bisa memasuki rumah si Badirul itu. Dan kalau aku kalah, maka kau akan mati di tangannya. Aku mati? Iya. Dan aku pikir lebih baik begitu daripada kau mati di tangan musuhmu. Berarti malu buatku. Maka lebih baik kau mati di tangan kami. Kami? Apakah banyak orang-orang yang akan menungguku di hutan larangan itu, Kek? Sehingga kakek bilang kami. Memang begitu. Ada beberapa orang adikku yang akan menurunkan ilmunya padamu. Tapi yang satu ini sudah tidak sabar melihat kelakuanmu, sehingga dialah yang akan menyambutmu besok. Siapa namanya, Kek? Kakek Jabat. Hah? Hilang?
kakek Jabat sudah pergi. Baiklah, besok aku akan pergi ke sana. Sudah lama aku tidak memasuki hutan ini, sehingga seperti asing bagiku daerah-daerah yang ada di dalam hutan ini. Kata kakek Jabat, aku akan berhadapan dengan seseorang di hutan larangan ini. Tapi sudah sejauh ini aku masuk, belum berjumpa satupun orang yang akan menghadangku itu. Apakah dia tidak menungguku di sini? Jadi aku harus berjalan terus menuju ke puncak gunung ini. Ya, akan aku coba. Mulai berkabut. Pohon-pohon di sini mulai tidak tampak. Aku harus hati-hati. Kalau tidak, aku bisa terpeleset dan terjun jatuh ke dalam jurang. Kenapa kabut ini bertambah tebal dengan cepat sekali? Semuanya mulai tidak tampak. Suara apa itu? Kabut dan suara itu seolah-olah menyerangku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tanganku pun aku tidak bisa melihatnya. Udara di sini juga dingin. Dan bertambah dingin. Ada tertawa di dalam kabut ini. Apakah orang ini yang menungguku? Ini yang baru sampai. Hei, anak muda. Apakah kau adik kakek Jabat? Kau sedang menunggu adik kakek Jabat. Ya. Baru saja dia ketendang dan masuk ke dalam jurang itu. Dan kau siapa? Dan kau siapa? Aku bernama Sembara, yang bergelar si Pangeran. Kalau begitu, kau akan aku bunuh sekarang juga. Hah? Membunuhku? Iya. Kenapa? Karena kau adalah orang-orang si kakek Jabat. Sedang daerahku ini tidak boleh dilewati oleh siapapun kecuali dia itu tamu. Apa iya begitu? Kenapa tidak? Ayo, bersiaplah kau, aku tendang untuk menyusul adik si Jabat itu di dalam jurang sana. Kau ternyata tidak jantan, menyerangku tanpa berani memperlihatkan dirimu. Kau sudah melihatku, hanya kau saja yang tidak mengerti. Nah, terimalah ini. Orang ini tidak bisa diajak berdamai. Dia menyerangku tanpa memperlihatkan dirinya. Kau masih bisa mengelakkan seranganku. Baiklah, semoga yang ini tidak bisa kau elakkan. Sembara berperang dengan beruntun oleh lawannya yang tidak bisa dilihat wajahnya itu, sehingga Sembara kebingungan. Dan makin lama makin hebatlah serangan itu. Serangan yang berbentuk kabut putih menyelimuti dan bahkan menjepit dan melilit tubuh Sembara. Ternyata gampang untuk melumpuhkan kau, Sembara. Kini tubuhmu telah terikat dan terjepit oleh kabutku ini. Dan sebentar lagi kau akan kulempar ke dalam jurang itu. Nah, apa permintaanmu yang terakhir sebelum kau mati? Ayo. Baik, supaya aku mati tidak penasaran. Tolong sebutkan siapa namamu.
Buat apa? Hah? Buat apa? Aku rasa tidak ada gunanya. Karena kau juga tidak akan bisa menyebut namaku lagi setelah kau mati. Terserah padamu. Tapi itu permintaanku yang terakhir. Baiklah. Akan aku penuhi permintaanmu itu. Namaku adalah Kabut Tunggal. Nah, sudah senang kau mendengarnya? Kabut Tunggal. Kalau begitu, dia ini bisa aku lawan dengan cambuk kilatku. Dia akan buyar karena dia terdiri dari kabut. Cambuk kilat, Datanglah. Ajar. Kau bisa melepaskan lilitan kabutku. Mari kita bertarung mengadu nyawa. Kembali kini terjadi perkelahian. Dan perkelahian kali ini bertambah seru. Di mana di satu pihak tampak sinar yang putih bergulung-gulung mengurung Sembara. Sementara Sembara dengan cambuk kilat di tangannya balas menyerang. Dari cambuknya itu keluar api dan petir yang memekakkan telinga. Namun kalau dilihat sepintas kilas, tampak dua warna yang bergulung-gulung, warna merah dan warna putih. Ya, sungguh suatu perpaduan warna yang menarik hati. Iya, masa arah cambuknya. Tidak lagi. Ada Ampun cambuk yang ada di tangannya itu. Memang Sembara dengan hebat menyerang ganas lawannya, sehingga kabut yang tadinya menyelimuti dan membeli tubuh Sembara mulai buyar kena cambuk kilat yang berada di tangan Sembara. Dan memang keadaan sekeliling mulai tampak terang. kabut itu berbentuk manusia. Oh, kini benar-benar berubah menjadi manusia. Kaukah yang bernama Kabut Tunggal? Ya, kau hebat, pangeran. Kau memanggilku dengan pangeran. Boleh bukan aku panggil dengan sebutan itu? Sekarang kau harus tunjukkan di mana adik kakek jabat yang kau lempar ke dalam jurang itu. Akulah orang itu. Kau? Iya. Apa maksudmu? Akulah orang yang kau maksudkan. Akulah salah satu adik kakek jabat. Oh, kau. Kaukah yang siap menungguku di hutan larangan ini? Ya, pangeran. Tadi aku hanya sekedar mengujimu saja. Tapi kalau kau tidak berhasil, aku memang sudah siap untuk membunuhmu. Begitu pesan kakakku kepadaku. Membunuhku? Kalau begitu, kakek jabat tidak main-main padaku kemarin itu. Untung aku bisa menundukkan dia ini. Sebenarnya kau belum bisa menundukkan aku. Tapi aku memang sudah dipesan agar melawanmu hanya mempergunakan ilmu selimut kabutku saja. Oh iya, aku maklum. Nah, aku sudah dipesan agar ilmu selimut kabutku ini supaya aku turunkan kepadamu. Terima kasih Kabut Tunggal. Nah, bersiaplah. Aku akan memberikannya kepadamu. Ya, aku siap. Dengan menghusukkan diri dan bersemedi, Sembara mulai mendapat ilmu selimut kabut dari si Kabut Tunggal. Dan kini tampak tubuh Sembara menggigil menahan hawa dingin yang keluar dari tubuh si Kabut Tunggal. Tapi dengan ketabahannya, tampak Sembara tidak peduli dengan rasa dingin itu. Maka tampaklah kabut putih yang tebal sekali keluar dari tubuh si Kabut Tunggal, masuk ke dalam tubuh Sembara melalui kepalanya.
Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.